Saudara, ada rekan kami via Irmar di Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur yang saat ini berada di dapur umum Desa Sumberwulu. Selamat siang, Via. Ya, selamat siang, Iksan. Via, bagaimana kondisi para pengungsi di sana? Apakah dapur umum mampu memenuhi kebutuhan seluruh pengungsi di sana, Via? Ya, Iksan dan juga saudara, hingga saat ini dapur umum masih terus melakukan distribusi makanan kepada warga terdampak erupsi Gunung Semeru, khususnya yang berada di Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro. Dalam sekali memasak atau dalam sekali mendistribusikan makanan ada sekitar 2.000 porsi makanan yang didistribusikan ke warga terdampak yang ada di sini. Dan itu pun sudah mencukupi seluruh warga yang menjadi korban erupsi Gunung Semeru yang ada di Desa Sumberwulu, Iksan. Eh, Terkait dengan kondisi para pengungsi, kesehatannya seperti apa di sana, Via? Apakah juga ada penanganan medis yang selalu standby di sana? Ya, sejauh ini untuk kondisi kesehatan baik secara fisik sendiri, Iksan, bahwa belum ada laporan yang diterima oleh petugas terkait tentang adanya penyakit atau gangguan kesehatan yang dirasakan oleh pengungsi, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak, terutama biasanya adalah gangguan kesehatan yang menyerang paru-paru, namun hingga saat ini belum ditemukan. Nah, yang menjadi catatan adalah gangguan terhadap psikologis para pengungsi, terutama mereka yang mengungsi di posko bantuan yang berada di Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro. Berdasarkan pantauan yang kami lakukan, uh, anak-anak khususnya pengungsi anak-anak membutuhkan adanya pendampingan khusus, terutama pendampingan untuk psikologis mereka, karena berdasarkan apa yang saya tanyakan kepada para orang tua, meskipun mereka tampak ceria, namun orang tua yang ada dalam pengungsian tersebut uh, mengharapkan adanya bantuan psikologis dari pemerintah setempat agar rasa trauma dari anak-anak bisa berkurang akibat peristiwa erupsi Gunung Semeru. Selain anak-anak juga ada lansia, karena beberapa kali saya melihat Iksan dan juga saudara, ketika mereka berada di dalam posko pengungsian dan mendengar ada suara dentuman atau teriakan, mereka langsung panik. Nah, dari situ mereka berharap betul-betul ada pendampingan secara psikologis dari petugas ataupun juga relawan yang bertugas di posko bantuan yang ada di Desa Sumberwulu. Iksan. Via, artinya saat ini belum ada pendampingan secara psikologis ataupun trauma healing bagi para pengungsi di sana, khususnya untuk para anak-anak dan juga lansia. Via, benar? Iya, rencananya pendampingan secara psikologis baru akan diberikan pada hari ini. Hal ini dibuktikan ketika tadi saya melihat di posko bantuan sudah didirikan tenda khusus untuk trauma healing atau pendampingan secara psikologis bagi para pengungsi, khususnya mereka yang berusia lanjut ataupun juga anak-anak. Mhm. Eh, Bisa Anda gambarkan kepada kami suasana di sana seperti apa? Seperti apa fasilitas dari tempat pengungsian di Desa Sumberwulu saat ini? Ya, memang saat ini Iksan saya berada di luar posko bantuan yang berada di Desa Sumberwulu, mengingat pada saat ini, lebih tepatnya saat ini, sedang ada kunjungan dari Presiden Joko Widodo, sehingga saya tidak bisa masuk ke dalam karena akses yang cukup terbatas. Nah, kalau saya bisa menggambarkan bahwa saat ini di dalam posko bantuan yang ada di Desa Sumberwulu, selain ada posko khusus untuk pengungsi, juga ada posko untuk bantuan logistik, kemudian juga ada dapur umum, ada terdapat 3 dapur umum yang setiap harinya memasak dan mendistribusikan makanan kepada warga terdampak dan juga relawan yang bertugas di Desa Sumberwulu. Nah, kemudian juga ada posko khusus untuk tes kesehatan, di mana warga maupun juga relawan yang ada di sini dapat memeriksakan kesehatan mereka, mulai dari kesehatan tubuh, kemudian bisa mengecek tensi darah mereka secara gratis tanpa ada persyaratan apapun. Ditambah pada pagi hari tadi juga baru didirikan tenda khusus untuk trauma healing atau proses untuk pendampingan secara psikologis, terutama bagi mereka para pengungsi yang berusia anak-anak maupun lansia seperti itu, Iksan. Dan diharapkan dengan adanya trauma healing ini mampu mengurangi rasa trauma mereka akibat peristiwa erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada hari Sabtu kemarin. Iksan. Kalau dari pantauan Anda sejauh ini apakah tempat pengungsian layak untuk para pengungsi di sana? Via?
Ya, kalau sejauh pantauan saya bahwa memang sebenarnya di posko bantuan yang ada di Sumberwulu ini sendiri hanya disediakan satu tenda khusus untuk pengungsi dan itu pun juga sudah cukup layak. Namun kemarin malam ada beberapa warga yang mengungsi di sana, mereka mengaku belum mendapatkan bantuan makanan, hanya mendapatkan bantuan berupa baju dan juga air mineral seperti itu, Iksan. Sementara itu ketika ternyata jumlah pengungsi yang datang banyak, dari petugas akan memindahkan pengungsi tersebut atau menyebarkan pengungsi tersebut ke beberapa titik pengungsian lain seperti di sekolah dasar yang terdekat dari posko dan juga di kantor kecamatan serta di balai desa yang ada di Desa Sumberwulu. Seperti itu, Iksan. Dan sejauh ini cukup mampu menampung para pengungsi yang ada di Desa Sumberwulu, Iksan. Baik, terima kasih Via Irmar melaporkan kondisi terkini di Dapur Umum Desa Sumberwulu, Lumajang, Jawa Timur yang juga jadi salah satu lokasi yang dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo untuk memantau pemenuhan kebutuhan pengungsi di sana.